kudus tempat ini. Jamah setiap kami Tuhan. Karena damai sejahtera yang sejati hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. Amen. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Hide me now under your wings. Cover
bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas. Amin. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Aku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Aku tenang sebab kau Allahku. Berikan kepada kami roh yang menyala-nyala, Tuhan, supaya jiwa kami tidak sakit, tidak gundah gulana, tidak tertekan, sehingga kami mengambil keputusan yang salah. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, tantangan, banyak persoalan mungkin, pergumulan, mungkin juga ada beberapa hal yang kami tidak bisa mencapainya. Tuntutan-tuntutan yang begitu berat. Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap setia menolong kami. Biar kami, Tuhan, akan melewati semua itu karena bersama dengan Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu di tempat ini, Kau sucikan semua sebagaimana yang diberitakan Tuhan dalam kitab Yoel. Pada hari terakhir, banyak anak-anak muda akan dipakai Tuhan. Mereka akan mendapatkan mimpi dari Tuhan, penglihatan dari Tuhan untuk masa depan mereka. Sehingga mereka tidak hanyut oleh khayalan, impian maupun tawaran dan godaan dunia. Tapi mereka berjalan terus sesuai rencana Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan mereka. Kiranya anak-anak muda ini diberikan hikmat, diberikan kekuatan, kemampuan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka bisa mengambil keputusan yang baik, keputusan yang benar yang datang daripada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan saudara, hari-hari ini kita pasti mendengar begitu banyak kejadian anak-anak muda, khususnya patah hati atau masalah apa saja, kemudian mereka bunuh diri. Dan ini kejadian sudah terjadi dalam 1 bulan, sudah 2, baik itu perempuan maupun 1 laki-laki, saudara. Alasannya sama, yaitu mungkin patah hati. Mungkin orang berkata, iya Pak, karena patah hati, karena susah, karena ada masalah. Makanya akhirnya terpaksa ya kita harus dikatakan ya melakukan seperti itu. Tapi ingat kejadiannya. Di Korea, orang artis yang terkenal, yang sudah berhasil, sudah mapan, tidak ada masalah patah hati, toh bunuh diri juga. Di Jepang ada kerjaan yang bagus, ya mungkin saudara capek atau apa, bunuh diri juga. Ada mahasiswa yang sudah lulus juga, saudara, punya rumah, bunuh diri juga. Saya mau tanya kepada teman-teman di tempat ini, apakah yang dilakukan bunuh diri itu karena patah hati? Atau karena kecewa? Karena gagal? Iya Pak. Buktinya apa di Korea? Buktinya apa di Jepang? Kalau kita cuma melihat seperti yang ada di kota-kota Indonesia sekarang, khususnya di Surabaya. Jadi sebenarnya itu bukan karena patah hati, bukan karena kecewa, bukan karena gagal. Tapi ini karena roh iblis sedang bekerja
untuk menghancurkan generasi muda. Oleh karena itu perlu kembali teman-teman di tempat ini, ya anak-anak muda di tempat ini, supaya memperhatikan hal ini dengan baik. Jadi jangan ada lagi, wah aku susah, aku patah hati, aku gagal, aku itu bunuh diri. Alasannya sama, seakan-akan saudara gagal. Padahal bukan hal itu. Orang yang berhasil pun bunuh diri. Orang yang sudah terkenal pun bunuh diri. Artinya di sini iblis itu sedang bekerja luar biasa untuk menghancurkan generasi muda. Itu adalah roh iblis yang mencoba untuk menghancurkan. Sehingga iblis itu kalau kita melihat saudara, membuat satu tren penyakit yang menular, saudara. Seakan-akan ini loh way out-nya untuk kalau kamu gagal. Tapi kita nggak pernah lihat. Orang yang berhasil juga lakukan yang sama. Bukan anak muda, orang tua juga sama. Oleh karena itu kita harus melihat bahwa ini bukan soal gagal. Ini adalah pekerjaan iblis yang harus dilawan oleh gereja. Dan khususnya anak-anak muda. Bahwa ini betul-betul kita harus lawan dengan iman yang teguh. Oleh karena itu kalau kita lihat apa mereka yang bunuh diri itu masuk surga atau masuk neraka, ada banyak ayat yang kita tidak bisa bicara ABCD, ada pertentangan. Tetapi kalau kita melihat yang pasti orang bunuh diri itu pasti masuk kuburan. Itu sudah pasti masuk kuburan. Mau surga mau neraka itu kita jelas. Tetapi ada satu ayat kita lihat dulu. 1 Korintus 3 ayat 16-17 ini dipertimbangkan yang baik. Yaitu siapa yang membinasakan bait Allah yaitu tubuhmu, dia akan dibinasakan oleh Allah juga. Jadi kalau ada orang membunuh kita, dia akan dibunuh oleh Tuhan juga. Di neraka. Dan kalau kita yang membunuh diri kita bagaimana? Yaitu bisa ditafsirkan. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bukan sakit hati, bukan kecewa, bukan kegagalan. Roh Allah, bukan roh setan. Roh setan membuat gagal, roh Tuhan mempunyai pengharapan. Itu jelas. Terus kita lihat. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah, siapa saudara? Kamu. Jadi di sini tahu siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi saudara kalau kita lihat siapa bait Allah itu? Dirimu. Kalau orang sudah membunuh kita, saudara, kita berarti, saudara, orang itu akan masuk dalam hukuman Tuhan. Tapi apalagi kalau kita yang membunuh diri sendiri. Apa yang terjadi kemudian? Oleh karena itu dikatakan roh Allah tinggal di pada kamu. Hati kita ini milik siapa? Jangan hatimu diberikan kepada dunia. Jangankan hatimu diberikan kepada orang lain. Berikan kepada Tuhan karena itu milik Tuhan. Hati itu milik Tuhan, bukan milikmu saudara. Karena itu tempatnya Tuhan. Maka Tuhan akan mengatur hidup kita. Kepada siapa kita harus mengasihi, kepada siapa kita harus mencintai. Itu harus kita perhatikan baik-baik. Kerap kali kenapa orang hancur? Baik itu pelayan Tuhan, di dalam bisnisnya, dalam pelayanannya, anak muda, dalam karirnya, dalam perjodohannya. Hatinya diberikan kepada dunia, kepada pacar yang belum pasti jadi istrinya atau suaminya. Kepada bisnis yang bisa naik turun, pangkat yang bisa hilang, bisa naik. Harus hatinya diberikan kepada Tuhan, karena itulah milik Tuhan. Kalau sudah hati ini salah, bahaya. Saya punya satu teman punya adik. Muka boleh. Anak orang kaya. Laki-laki. Ini dia suka menyakiti hati perempuan. Dan saya heran. Kakak-kakaknya perempuan bangga. Sambil pura-pura ngomong, kamu ya.
Berapa perempuan kamu sudah? Gadis. Ya kelihatannya marah tapi bangga. Ini laki-laki muda memang saudara ya oke lah kalau saudara lihat bisa tertarik juga. Perawakannya bagus, muka bagus, uang ada, semua orang kaya. Sudah berulang-ulang melakukan seperti itu. Merusak masa depan banyak perempuan. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya suatu hari dia menikah. Waktu dia menikah, dia sudah punya anak kecil. Hukuman itu tidak jauh dari dia. Dia dibunuh orang. Dan mayatnya disemen di tembok. Bayangin saudara. Masih muda. Anaknya masih kecil. Jadi jangan suka menyakiti hati orang. Gitu. Kalau saudara nggak suka, jangan ngomong suka. Lebih baik hatimu itu serahkan Tuhan, biar Tuhan yang menuntun hidup kita. Ada juga saudara, saya lihat seorang perempuan yang cantik. Cantik sekali. Dia didatengin laki-laki. Karena yang datangi banyak. Wah, dia ludahin. Ngeludahin saudara. Ngeludahin. Sakit hati banyak laki-laki. Apa yang terjadi kemudian? Dia menikah dengan seorang laki-laki yang jelek. Yang gak punya masa depan. Kenapa? Nah itu. Karena dia menggunakan kecantikannya sebagai alat untuk ya berkuasa. Dia tidak memberikan hatinya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kecantikan seakan-akan dia itulah yang berkuasa menentukan masa depannya. Masa depan di tangan Tuhan. Amin. Dia pikir laki-laki ada 20, 30 datang ganteng kaya. Wah, akhirnya yang dapat dia tidak karuan. Jadi semua itu kita harus hati-hati. Kita juga, ada satu juga, ini saya cerita-cerita saudara. Saya punya teman waktu SMA. Ya, anak ini memang, laki-laki ini memang ya boleh bilang paling ganteng lah di sekolahan. Dia pacaran kiri kanan. Gak suka ngomong suka terus saudara. Bayangkan seperti itu. Tapi ketika suatu hari setelah saya mulai kerja, saya lihat masa depannya gak bagus. Di luar kerjanya di luar kota. Gajinya gak cukup. Anak sekolah susah bayar. Padahal muka ganteng. Kenapa? Karena suka melakukan yang tidak baik. Melukai hati orang. Oleh karena itu pertama, jangan memberikan hatimu kepada banyak orang. Berikan hatimu kepada Tuhan. Yang kedua, jangan suka melukai hati orang lain. Tapi kalau kita dilukai, ingat, tetaplah taburlah kebaikan. Tabur pengampunan. Kalau kita tidak menabur kebaikan, tidak menabur pengampunan, roh pembunuh itu akan muncul. Dan akan menghancurkan kita. Ini saya kasih contoh-contoh begitu banyak sekali. Satu orang lagi saudara, perempuan ini cantiklah saat itu. Banyak dikejar-kejar orang. Dia kerja juga sukses. Gitu. Karena terjadi sesuatu lah. Di pekerjaan itu dia punya usaha sendiri. Mungkin sama keluarga atau sama siapa saya tidak tahu. Terjadi cekcok. Dia pikir, aku tak pergi aja. Keputusan gegabah meninggalkan karirnya. Dia pergi ke luar kota. Menikah. Kelihatannya ganteng orangnya. Saudara, begitu dia menikah, orang itu gak ada kerjaan. Orang itu playboy, saudara. Dan suka main pelacur setiap malam. Dia gak tahu. Padahal orang ini gereja loh. Masuk perangkap. Kenapa? Karena kecewa. Kecewa mengambil keputusan yang salah. Bukan kepada Tuhan. Hatinya diisi oleh kecewa. Harusnya hatinya diisi oleh pengampunan, diisi oleh kebaikan, oleh kasih. Masa depannya hancur. Akhirnya ya banyak kejadian. Sampai hartanya begitu banyak semua. Apa yang terjadi harusnya seperti itu? Sebab itu jangan lihat rupa saja.
Memang kadang-kadang rupa paling menarik, betul ya? Rupa menarik memang itu nggak bisa dipungkirin lah. Gitu. Tetapi ingat bahwa kita ini harus melihat masa depan, bukan selera. Kita ini kerap kali tidak melihat jodoh dari Tuhan. Kita tidak pernah melihat visi dari Tuhan. Kita ini dikuasai selera anak muda ini. Makanya di gereja mesti diajar selera itu harus mati. Supaya kita jangan gampang digoda, jangan sampai gampang putus asa. Berapa banyak anak-anak muda sekarang ini, cantik-cantik, perempuan cantik-cantik, saudara. Dipacarin orang 2-3 tahun ditinggal pergi. Kemudian dia sudah umur sekian, pasangannya sudah gak ada semua. Terus mau kemana? Kita pikir, oh pacaran gak apa-apa. Gitu loh. Kenalan dulu. Pelajari yang baik, apakah itu memang jodohmu atau tidak. Buka mata lebar-lebar kalau sebelum kawin. Tapi kalau sudah menikah, tutup mata. Bukan mati, saudara. Ya toh? Kalau pacaran, buka mata, teliti. Kalau mandi berapa jam, saudara. Ya, kalau kerja apa yang dikerjain, gitu loh, saudara. Terus kalau nyetir model gimana? Kalau marah-marah itu makan gelas atau saudara, kita akan mesti pelajari sungguh-sungguh baik-baik gitu loh. Kalau Pak marah, dia makan gelas, wah itu jangan-jangan kan golongannya Reok Ponorogo itu saudara. Itu makanya itu kalau di Jawa Timur tahu itu makannya itu saudara. Nah, kita mesti tahu, harus hati-hati sekali. Mesti lihat, bagaimana kalau dia lihat cewek cantik. Bayangkan masih pacaran, kamu yang cantik, waduh hatiku nih hancur lihat kamu. Aduh, perempuan sudah tahu kalau digombal, tapi ya seneng bodohnya luar biasa. Loh, betul saya ngomong. Saudara kalau digombal orang, sudah tahu ini orang pasti ngerayu gak karuan. Tapi saudara seneng, dekat lagi sama dia. Padahal tahu ini perayu gak mungkin, tapi seneng. Nah itulah kelebihan perempuan. Itulah kelebihan perempuan yang memang harus dinilai. Saudara, paling rendah. Nah kalau sudah menikah, ya tutup mata, sudah mau diapain. Sudah terlanjur. Sebab itu masa depan itu bukan karena selera. Banyak orang selera. Dan dulu, di zaman dulu sama sekarang beda Pak. Bedanya apa? Sama dulu kita muda, apa sekarang kamu lahir tua? Gitu, enggak ada juga gitu loh. Dulu memang bedanya kita kalau pacaran pakai surat. 3 hari baru sampai. Orangnya mungkin sudah mati saudara. I love you. Wah pokoknya gua kawin dulu. Pokoknya harta dulu. 5 hari orang sudah wafat dulu saudara. Kan sekarang kan jajas itu saudara. Makanya wah I love you. Saudara. Putusnya cepat juga, matinya cepat, jadinya cepat, super kilat karena seperti ini. Coba perhatikan ya, kalau perempuan-perempuan, kalau lagi pacaran, dia ngomong kamu paling cantik, ya, sekali-sekali tunjukkan lawanmu yang cantik juga. Jalan, kamu paling cantik. Sudah, ini 50% diskon. Sudah 50% diskon, belum apa-apa sudah miring-miring ini saudara. Ini kalau jatuh sungan guling dia. Itu mesti seperti itu. Jadi harus hati-hati. Kalau lihat laki-laki itu, nomor 1 lihat matanya aja dulu. Kalau matanya suka lari kiri kanan, itu ya mata keranjang. Oke, kalau saudara kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 33 ini belum topik kita. Itu masih cerita-cerita kejadian-kejadian. Topik kita ada banyak ayatnya, kita lihat dulu. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pandangan-pandangan omongan orang teman kita, kelihatannya rohani atau yang begitu, kita akan merusak hidup kita. Berapa banyak kalau kita melihat perempuan-perempuan muda, itu khususnya perempuan saya kasih tahu. Ya, kalau sudah pacaran, kalau nggak jadi, ya
tunggu nasib aja. Kenapa? Waktu pacaran hotnya luar biasa, wah sombongnya luar biasa. Hati-hati, umur kita ini ya begitu cepat sekali. Sebab itu waktu kita masih muda, itu semua orang pasti lihat kita semuanya. Sebab itu jangan orang yang melihat kita. Cobalah saudara belajar untuk melihat Tuhan terus. Gitu. Supaya kita ini sadar orang itu cinta kita atau cinta Tuhan. Kalau orang itu cinta kita betul-betul gak cinta Tuhan, sudah omong kosong lah. Gitu loh. Orang itu harus cinta Tuhan dulu baru cinta kita itu paling benar. Kalau cinta kita baru ke gereja, itu mesti dipertanyakan. Itu berarti saudara cari jiwa. Gitu loh. Cari jiwa. Oh Pak, ini orang senang sama saya bawa gereja, Pak. Ini supaya ini pacar saya, gak kenal Tuhan saya bawa. Itu kamu cari jiwa bukan pacarmu lah. Dia kalau cinta Tuhan baru bisa. Kalau nggak cinta Tuhan, nggak takut Tuhan susah. Sebab itu kita lihat temanya. Ini baru tema ini sekarang. Jodoh, pergaulan, karir, dan masa depan. Jodoh, pergaulan, karir, dan masa depan. Ini banyak serinya. Saya awali dulu satu. Bagaimana Esau dan Yakub? Esau dan Yakub. Yakub itu mencari istri yang sesuai dengan pandangan orang tua atau yang punya pengalaman. Jangan cari perempuan seperti ini, cari perempuan yang rohani seperti ini, mungkin seperti itu. Makanya dia pergi nurutin Yakub itu. Akhirnya dia punya anak 12 suku Israel. 12 suku Israel dan disebut orang Israel. Sedangkan Esau dia sengaja pilih perempuan ya, yang memang bukan rohani. Akhirnya dia tidak ada nama lagi. Saudara, sampai hari ini disebut saudara dia bukan umat Tuhan. Mungkin 1-2 saja. Kita lihat dulu firman Tuhan ya di dalam kitab Kejadian 28 ayat 6 dulu. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ. Nah dari situ maksud saudara berarti orang yang dikenal baik. Gitu loh. Pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Yang duniawi, yang maksudnya macam-macam. Nanti kalau sudah cari begitu pacaran, pasti ditinggal kalau ada laki yang lebih apa-apa dan sebagainya. Mesti harus tahu. Itu, akhirnya dia mengalami seperti itu. Kita lihat dulu. Yang Esau, Kejadian 36 ayat 2. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya. Yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Sibeon orang Hewi. Dua ini sudah perbandingan masa depannya berbeda. Jadi siapa yang dapat jodoh itu menentukan masa depanmu. Walaupun kau cinta Tuhan di awal, tapi kalau sudah salah jodoh, masa depan itu bisa gelap. Tapi kalau hari ini kau cinta Tuhan, jangan bingung soal apa. Kalau jodoh itu dari Tuhan, masa depanmu sangat baik. Jangan cuma lihat seneng gak seneng. Itu harus dipikirkan, berdoa ulang-ulang. Apakah ini dari Tuhan atau enggak. Minta tanda dari Tuhan. Tanda itu harus jelas dari Tuhan. Makanya kalau nanti kita akan lihat ketika Abraham menyuruh ya abdinya satu, kamu pergi. Carikan, ini bukan Yakub, ini Ishak. Carikan istri untuk anakku. Mana tanganmu? Taruh. Ditaruh dulu. Taruh di pangkal pahanya Abraham. Bersumpahlah. Katanya. Karena Abraham sudah tua. Bahwa kamu akan mengambil istri untuk anakku di tempat itu. Dia bersumpah. Kemudian dia jalan, saudara. Jalan terus dia berkata begini. Ini tempatnya sudah ada. Banyak perempuan ini. Gimana caranya Tuhan? Aku nemukan. Oh keluarganya sudah ketemu.
tinggal siapa yang di mana. Baru dia berkata, Tuhan, kalau aku sampai di tempat itu, yang nyapa, yang baik hati, yang memberikan aku minum gitu, ketika aku haus, dan yang sopan, yang etika, anggap aja seperti itu, saudara. Itu yang aku ambil untuk dia. Betul, waktu dia jalan, dia lihat perempuan cantik. Boleh aku minta minum? Oh, silakan Bapak. Padahal ini orang tua. Dia lihat beberapa tanda itu terjadi. Siapa nama bapakmu? Oh ini, loh pas. Maka pergi rumahnya. Ada lagi perempuan yang lain. Tapi yang ini, saudara, menyajikan. Karena gak tahu tujuannya kan. Kan gak tahu tujuan untuk cari jodoh. Tetapi dia cuma menyajikan minuman semuanya. Ini orang baik. Terus ya Tuhan, kasih tanda lagi. Aku akan bicara kepada dia. Maukah engkau ikut aku untuk kujodohkan anak majikanku? Kalau dia mau nggak mikir-mikir, berarti dia dari Tuhan. Itu peneguhannya berulang-ulang. Jangan saudara nanti jalan gini. Tuhan aku nanti di TP. Siapa yang pegang aku itu jodohku. Yang pegang kakek-kakek saudara mau batal nggak? Nggak bisa. Harus pas itu peneguhan berulang-ulang. Kemudian dia ngomong, gitu loh. Dia ngomong, mau enggak kamu kubawa ke tempat tuanku untuk dijodohkan anak tuanku? Dia enggak mau. Kaget saudara, bukan enggak laku, cantik loh. Gitu loh. Baru dia kejadiannya, makanya itulah Ishak saudara. Ketemu Ribka. Karena Ishak itu anak yang diberkati Tuhan. Maka ketemu Ribka. Maka Ribka sama Ishak memperanakan Esau dan Yakub. Yakub itulah kemudian yang kita lihat. Keturunannya menjadi akhirnya Yesus Kristus lahir di sana. Dan Daud di situ. Salah jodoh, keturunan kita akan binasa. Benar dijodoh, saudara, keturunan kita baik. Jangan cuma senang. Oh, aku melihat mukanya Pak cantik. Wah, aku mukanya ganteng. Orangnya, wah enak. Makan, belum makan, udah dibayar dulu. Baru ngomong, sepatu ya? Langsung gitu. Enggak, sapu tangan. Sapu tangan enggak? Sapu. Bingung, saudara. Jadi langsung royal. Waduh, seneng. Saudara, enggak seperti itu. Tetapi yang pasti hari ini, kita harus sadar bahwa semua harus dikembali kepada Tuhan. Jangan main-main. Jangan sampai saudara cari laki-laki yang gampangan begitulah. Atau cari perempuan yang gampangan. Cari Tuhan dulu sampai Tuhan menentukan mana yang baik kepada kita. Kelihatannya semua ini sudah patah hati, kelihatannya sudah kecewa semua, salahku. Saya kembalikan ya. Kalau engkau senang dengan mukanya, mungkin sesaat. Engkau waktu pacaran senang, kawin senang, setelah selesai kawin, engkau menyesal. Oke, kau tanggung sendiri kan? Benar kan? Saya tanggung sendiri Pak. Yang penting saya sudah senang, sekarang salah ya sudah. Anak-anakmu akan binasa. Mau enggak? Mau enggak? Karena salah jodoh. Gitu. Apakah kamu rela anak masuk neraka? Banyak sekarang anak-anak bunuh diri. Banyak juga anak-anak akhirnya pindah agama. Karena apa? Mama papanya mungkin belum tentu kan jodoh. Loh Pak, jodoh kawin Pak. Dipaksakan. Terjadi di luar kendali. Jadi itu terpaksa. Banyak seperti itu. Makanya anak-anak keturunan kita akan hancur binasa. Pikir anak kita kalau sampai lahir terus enggak meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena salah jodoh. Contohnya Esau itu jelas. Kita enggak boleh egois lagi hari ini. Saya ingin membuka mata anak-anak muda hari ini. Mungkin kamu senang, oh masa depanku gak pusing sama orang tua. Gak pusing, aku susah, gak punya uang, gak pusing, aku senang. Pondok besok walaupun dia meninggalkan aku, yang penting aku happy dulu hari ini. Oke, kamu lakukan gak apa-apa. Tapi kalau sampai anakmu lahir, anakmu cacat, sampai anakmu lahir, anakmu kemudian melakukan hal yang tidak baik. Karena kecewa. Binasa. Untuk apa kamu hidup? Kan saya lihat sekarang banyak anak-anak
Yang tidak karuan semuanya. Kenapa? Karena keluarga yang salah. Keluarga yang salah. Pemilihan memang yang harus kawin laki perempuan. Tapi nggak semua perempuan, saudara, yang laki harus kawin. Kan harus ada satu perempuan di antara banyak perempuan. Laki-laki juga sama. Harus sama memikirkan semuanya. Kita lihat satu contoh lagi. Saya kasih contoh-contoh Alkitab begitu banyak. Nanti kita akan lihat ayat-ayat tertentu. Contoh yang jelas itu Abraham dan Lot. Lot ikut visinya Abraham. Dia diberkati luar biasa. Ikut visi. Jadi ikut orang yang memang diberkati Tuhan. Ikut semua ajaran yang orang taat kepada firman Allah. Lot ya juga ikut, percaya. Ketika Lot sudah diberkati, apa yang terjadi? Dia meninggalkan Abraham. Karena dia merasa kuat, dia bisa. Dia sudah percaya Tuhan juga. Dia pergi ke Sodom dan Gomora. Itu kan Lot sudah kawin, Pak. Tunggu dulu. Abraham anaknya kemudian Ishak itu menikah dengan Ribka. Bagaimana anaknya Lot? Dia tidur sama papanya. Dua-dua itu. Mamanya menjadi tiang garam. Hancur gak? Karena meninggalkan visi Tuhan. Oh sudah kenal Tuhan tapi visi gak perlu aku. Yang penting aku kenal Tuhan ya sudah gak masalah. Kembali melekat kepada visi Tuhan. Ingat itu. Akhirnya Lot, saudara, punya anak dari anaknya sendiri. Lot dimabukkan sama anaknya. Loh kenapa seperti itu? Karena pergaulan di Sodom dan Gomora sudah rusak. Walaupun mereka percaya Tuhan. Sampai Tuhan selamatkan dia, tetap memori itu ada dalam hidupnya. Iblis kerap kali memberikan kepada kita memori. Memori, kadang-kadang kita lihat sesuatu cerita atau apa, itu memori. Saudara harus kembali, pikiran kita itu harus diprogram oleh firman Allah. Masa depan itu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Amin. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur patah hati hari ini. Di sini nggak ada, di sana sini. Muter saudara. Jangan putus asa. Kalau bukan jodoh jangan dipaksakan. Jodoh itu pasti ada di tangan Tuhan. Kalau sampai itu bukan jodoh dan dipaksa kawin, ya Pak sudah umur 35, terlambat disuruh apa, tutup mata lah pokoknya laki-laki Pak. Gitu loh. Itu bisa hancur. Kalau sudah dipaksakan akan hancur. Akhirnya menangis, menderita. Air mata bercucuran, tidak keluar. Tidak selesai-selesai. Mending orang berkata, teman saya. Tahu begini aku tidak menikah, tidak apa-apa Pak. Gitu loh. Daripada begini salah pilih. Salah pilih dari mana salah pilih? Gitu. Karena yang memilih kita, bukan Tuhan yang memilih. Makanya kalau lihat cowok, saudara. Lihat cowok itu. Kalau dia nyetir, gila dia cara nyetirnya. Kalau belok sambil goyang enggak? Ini sudah matanya melerak, matanya miring-miring ini. Gitu. Nanti kalau ada mobil sana kurang ajar, besok kamu dikurang ajari kamu. Gitu. Betul. Dari lihat cara nyetirnya, makanya kalau punya pacar ini perempuan ya, saya kasih contoh. Kasih tip. Banyak tipnya nanti kita keluarkan melalui TikTok juga lah. Ada kurang lebih 12 seri lebih. Bagaimana lihat cowok, bagaimana lihat cewek itu. Kalau sekarang diomong gak bisa terlalu panjang. Itu saudara. Ya. Ajak orang tuamu. Nah, sekali-sekali ajak pendetamu kalau mau. Nah, cara nyetirnya nanti orang tuamu kan lihat, oh ini orang ugal-ugalan ini. Kelihatan dari nyetir aja ketahuan. Gitu. Makanya harus hati-hati ya toh. Dari nyetirnya aja ini. Pak nyetirnya Pak ngebut. Masa depannya ngebut jeblok. Ngebut boleh aja kalau perlu. Kalau perlu boleh.
Yang kan nggak boleh itu kalau mendadak enggak karuan semuanya. Nah itu harus ada beberapa, nanti saya juga. Nanti saudara akan bisa contoh-contoh itu, saya akan masuk ke poinnya 3 poin secara cepat saja. Ini kita masuk poinnya beberapa ayat, saya tidak bacakan semua. Mudah-mudahan nanti kita akan masuk di dalam TikTok, kita ada 17 seri, kurang lebih 30 menit, tapi mungkin di YouTube mungkin kita akan masukkan di situ juga. 1, poin pertama, binasa karena tidak berakal budi. Binasa karena tidak berakal budi. Itu perhatikan. Binasa karena tidak berakal budi. Kita ini harus berakal budi. Amsal 7 ayat 7. Kita lihat. Kulihat di antara yang tidak berpengalaman. Kudapati di antara anak-anak muda. Seorang taruna yang tidak berakal budi. Orang binasa karena tidak berakal budi. Orang binasa, ya kita lihat Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Saya terangkan nanti. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya jiwamu kalau tidak dikasih hikmat firman Allah, jiwamu akan ngelantur membawa kamu di dalam jurang kancuran. Jiwa itu selera, jiwa itu kedagingan, jiwa itu hiburan, jiwa itu saudara rayuan. Itu jiwa, senangannya seperti itu, egois, saudara, itu jiwa. Kalau jiwa kita tidak diberikan hikmat firman Allah, tidak ada masa depan bagi hidup kita. Jadi kita akan kedagingan, selera-selera, mau-mau sendiri. Enggak ada batas-batas tertentu. Jiwa bukan roh. Kalau roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Daging itu dikuasai jiwa kita. Jiwa itu harus dikasih firman Allah, dikasih hikmat, saudara. Itu dari mana hikmat? Karena roh takut akan Allah. Saudara. Hikmat itu saudara, muncul, yaitu takut akan Allah. Jadi saudara, ini kita anak-anak muda hari ini, boleh mau macam-macam, oh silakan, gak masalah. Gitu. Kita lihat poin kedua saja, langsung aja. Iblis mencuri untuk membinasakan. Ada beberapa ayat, saya lompat-lompat. Iblis mencuri untuk membinasakan. Yohanes 10 ayat 9 sampai 11. Dia akan mencuri seperti Adam dan Hawa dicuri dari Taman Eden. Dari hadapan Tuhan dicurilah mereka. Dicuri, akhirnya apa? Keluar dari Taman Eden. Itu dia curi. Untuk apa? Dibinasakan. Akulah pintu, kata Tuhan. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. 11. Akulah gembala yang baik. Gembala baik bukan selera kita. Gembala baik bukan telinga kita yang gampang dirayu. Gembala kita bukan mata kita, saudara, yang mudah melihat semuanya. Gembala kita adalah firman Allah yang menuntun hati kita. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya dulu pengusaha. Buka toko pakaian perempuan. Barang import semua. Dulu di Surabaya itu cuma 1-2 saja. Yang beli itu dari yang muda sampai ada umur. Kalau kamu punya mama-mama umur 50 lebih mungkin tahu. Toko saya. Saya masih muda, jauh toko, cewek cantik sana. Kadang-kadang saya cantik, oh
pada sama muda, bisa antar barang ke rumah. Ya saya antar saudara. Wah cantik-cantik semua, banyak lah. Gitu. Banyak. Tapi saya bisa kawin sama anaknya pendeta. Oh saya tidak menyesal loh, jangan ngomong sama istri saya loh, ngawur nanti. Pak Fengki nyesel, saya tidak ngomong itu. Jangan ngawur. Gitu. Nanti udah mau Pak Fengki khotbah gitu, itu adu domba. Gitu. Saudara, jadi akhirnya saya kawin sama anaknya pendeta yang sederhana. Gitu loh. Enggak pakai mahal, enggak. Saya nggak tahu. Akhirnya saya menikah, ya saya gereja-gereja biasa. Buka toko. Kalau gereja yang bantu, cuma datang bantu gitu. Lebih enggak punya hati untuk melayani, enggak ada. Karena tokonya lagi rame. Akhirnya istri saya jaga toko, saya nganggur baca buku rohani, baca apa. Akhirnya saya jadi melayani Tuhan. Sekarang saya seperti ini. Saya ngomong sama istri saya, kalau saya bisa jadi pendeta ini sebenarnya berkat banyak itu dari dia. Kalau saya tidak kawin sama dia, saya mungkin mafia kata teman saya saudara. Loh ini teman saya kalau ketemu saya kadang-kadang begini. Oh Pak Fengki, tak pikir kamu jadi preman, kurang ajar muka gini kan preman kamu. Ngawur aja. Bener. Lahir dari rumah sakit. Loh bener, saya ketemu teman-teman kan, oh tak pikir kamu mafia. Saudara bisa tanya orang-orang itu. Jadi saya bilang, jodoh itu menentukan masa depan kita. Kadang-kadang dalam rumah tangga, saya lihat ya, istri saya lihat gini. Saya diam-diam, tapi jangan cerita loh ya, jujur. Saya lihat gini, tapi muka mesti tetap tenang. Tapi dalam hati saya bilang, saya kalau nggak dapat kamu nggak jadi pendeta. Ya, tapi jangan ngomong nanti di kepala besar ya. Nanti dia jalan, nggak dapat jadi pendeta kamu, jadi bandit. Nanti bahaya saudara. Enggak lah, ada gitu. Ya, pokoknya kita cerita saja. Ini kapan-kapan saya ceritakan saja. Pergumulan itu cukup berat juga. Karena dia anak pendeta, saya anak jalanan, beda juga. Dia keturunan orang-orang yang seperti keturunan Belanda, saya keturunan pengusaha, sudah dari daratan Tiongkok. Jadi kita biasa dagang, sana biasanya lain gitu loh. Dua kutub yang berbeda, dua keluarga yang berbeda. Gitu loh. Tetapi disitulah keluarga saya boleh diselamatkan semuanya. Satu kampung saya yang Chinese jadi Kristen. Padahal satu kampung dulu bukan Kristen semua, tidak Kristen. Ketika saya di gereja, mama saya enggak suka. Karena mama saya bukan orang Kristen, keluarga enggak. Waktu jadi Kristen, wah kawin anaknya pendeta, gak jadi pengusaha kamu. Tapi karena saya yakin, ya sulitlah. Akhirnya saya menikah. Mama saya yang mungkin keluarga saya gak terlalu suka gereja, akhirnya membela saya. Kalau ketemu teman-temannya, anakmu sudah hilang ya. Dia malah cerita, enggak, Yesus gini. Saudara. Satu kampung yang Chinese Kristen semua. Kenapa saudara? Karena kita dapat jodoh yang memang dari Tuhan. Dampaknya itu besar sekali. Dampaknya itu besar. Makanya tanya Tuhan, berdoa karena Dia yang memberikan tulang rusuk kepada perempuan. Ya. Laki-laki waktu tidur, diambil tulang rusuknya, dikasihkan. Jadi, saya punya satu teman, suka guyonan, suka bergurau. Ya kita kan pelayan-pelayan Tuhan kan kadang-kadang, tapi bukan pendeta kita itu, pelayan Tuhan. Gitu loh. Suka ngomong, karena orang laki ini tidak pernah kawin-kawin. Lama, sampai umur berapa yang tidak kawin-kawin. Di sini kalau ada minta maaf, tapi bukan kamu pasti. Terus saya suka guyonan, tulang rusukmu nanti dapat tulang rusak. Rusuk jadi rusak, guyon terus. Suatu hari kita perpisahan. Saya bilang, ayo kita doakan dia. Dia doain. Hari ini aku berdoa Tuhan, supaya dia dapat tulang rusak. Gara-gara banyak ngomong. Doa ngomong tulang rusak, saudara. Gak gampang. Kebanyakan ngomong yang salah. Akhirnya tuh dia narik sulit.
Tapi untungnya kita minta maaf kan teman baik, saudara. Orang itu sampai umur sekian gak dapat jodoh loh. Saya bilang, wah itu dosa kamu. Loh, ya akhirnya gak tahu umur 50 baru kawin, saya tidak tahu lah. Yang jelas. Tapi kita lihat dulu Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendekiawan. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dialami semua orang. Apa itu? Pengkhotbah 12 ayat 11 kita lihat. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Artinya kata-kata kita kalau berhikmat itu masuk, tertancap. Seperti kalau kita bikin sesuatu kalau sudah dipaku itu kuat kokoh. Tapi kalau sudah kata-kata tidak punya hikmat, kita hancur semuanya. Makanya kembali, Tuhanlah yang menggembalakan nasib kita. Tuhan yang menggembalakan masa depan kita. Jangan bingung dengan yang lain. Ingat itu. Berdoa sama Tuhan, saya juga pernah ngalami, saudara. Sama istri saya juga dulu, saudara. Karena kutubnya berbeda. Dua kutub berbeda, orang tua berbeda semua. Gitu loh. Jadi saya cuma mikir begini. Pusing. Kalau bukan jodoh, enggak jadi. Sudah, daripada ribut. Sudah. Ini sedikit rahasia enggak apa-apa. Atau enggak usah ya. Mana enaknya nih? Atau seri kedua? Sekarang kamu kedua tidak akan datang lagi. Biasa begitu. Janji boleh lah. Tapi itu biasa kalau lagi janji itu pasti bohong juga. Berapa banyak perempuan sudah banyak jadi seperti itu. Kita sama Tuhan janji agak jalan kok. Pergi sama perempuan. Oke lah. Saya potong aja singkat. Tidak boleh terus kapan-kapan. Saya potong singkat aja. Sudah. Forget it. Sudah, lupa. Pokoknya lupa. Karir, bukan jodoh, enggak kembali. Bukan jodoh, tidak. Padahal ya sakit saudara, benar kan? Karir jadi, pokoknya karir. Saya larikan kepada karir, bantu orang tua. Ketemu satu orang, anaknya pemilik bank. Teman saya, dan pokoknya gitu. Pokoknya rahasia, enggak boleh sebanyak cerita pokoknya. Saudara nanti gabung-gabung sendiri, gawat. Saudara suka menafsirkan sendiri kadang-kadang itu loh. Akhirnya tiba-tiba kita kontak sampai saya begini. Tidak pernah ketemu jauh. Hei, Frankie. Hei, saya tidak sebut namanya saudara. Hei, ya. Wah ini pacaran sama, ya itu istri saya dong. Dek. Saya ngomong enggak bisa, saya kaget. Wah pura-pura kamu ya. Memori itu muncul kembali. Saya berpikir, Tuhan, apa harus seperti itu? Saya sudah melupakannya, gitu loh. Karena ini kutub berbeda ini. Budaya berbeda semuanya. Kami bukan keluarga Kristen. Kok diingatkan seperti ini? Saya diam 1 bulan puasa. Nah itu saudara, kita pakai berdiri dulu. Gak boleh diteruskan dulu. Banyak serinya. Kami berdoa untuk teman-teman anak-anak muda di tempat ini. Tuhan, supaya mereka punya hikmat, jiwa mereka punya hikmat. Supaya mereka boleh sungguh-sungguh hidup, supaya mereka jangan sampai salah dalam hal bergaul dan memilihnya. Selera mereka lebih kuat. Oleh karena itu Tuhan, biar firman-Mu yang mengalahkan selera mereka. Kepanikan mereka. Mata mereka, telinga mereka, pikiran, omongan-omongan teman banyak mempengaruhi.
Tapi kami sadar hari ini bahwa kata-katamu lah yang harus mempengaruhi kami, bukan apa kata orang. Tuhan, tolonglah kami semua. Karena iblis itu membunuh, membinasakan, dan mencuri. Oleh karena itu kami belajar, jikalau kami Tuhan mengambil keputusan tanpa Tuhan, kami akan hancur. Mungkin kami siap hancur, tapi masa depan anak-anak kami akan hancur binasa. Sebab itu Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami, hati kami, bukan kepada selera, bukan kepada orang lain. Sehingga ketika kami putus, patah hati, atau kepada hal-hal yang gagal dalam hal, kami tahu bahwa itu mungkin bukan rencana Tuhan. Kalau rencanamu Tuhan, Engkau akan mengembalikannya. Sehingga kami tidak mau terfokus dan hati kami dicuri oleh iblis. Yang menjadi milikmu boleh menjadi milik dunia, kami tidak mau. Oleh karena itu biar anak-anak muda di tempat ini supaya tahu bahwa bunuh diri ataupun kehancuran semuanya itu bukan karena kegagalan. Bukan karena patah hati orang bunuh diri. Mungkin itu alasan. Tapi itu karena iblis. Karena ada begitu banyak Tuhan. Orang-orang yang karirnya hebat, top, terkenal. Dia tetap bunuh diri. Ada orang yang berhasil bunuh diri. Jadi bukan karena kegagalan patah hati. Tapi ini pekerjaan si iblis. Yang kami harus lawan dengan iman kami. Kami harus kembalikan hati kami untuk Tuhan. Bukan untuk dunia. Supaya anak-anak muda bisa memberikan hidupnya. Sebagaimana Ishak. Sebagaimana Yakub. Tuhan. Bukan kepada yang lainnya. Bukan seperti Esau. Tuhan supaya mereka tidak salah dalam hal memilih. Karena mereka tidak pandai untuk memilih. Mereka gampang tergoda. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua keindahan sekitar kami kelihatannya mempesona kami. Tapi kami tidak sangka dan tidak sadar. Ada iblis di baliknya. Sebab itu Tuhan biar hari ini kami menyadarin bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi siap untuk menerkam siapa yang lemah imannya. Biar hari ini kami mau Tuhan supaya kuat di dalam iman. Supaya kami tumbuh kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati, melindungi mereka. Supaya mereka jangan merusak masa muda orang lain. Dan ketika mereka dirusak pun mereka tidak patah hati. Karena mereka tidak pernah memberikan hatinya sepenuhnya kepada orang tetapi kepada Tuhan. Terima kasih memberkati semua anak muda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya malaikatmu menjaga semuanya. Supaya roh bunuh diri itu yang tren, yang menular ditolak dalam nama Yesus Kristus. Supaya tidak ada lagi kejadian seperti itu. Semuanya Tuhan Engkau yang menuntun masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara-saudara kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi anak kesayangan-Mu. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan